Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fena Penagzan dengan NIM 2213331031 dari kelas 2A TTE. Di video ini saya akan mengerjakan ulang atau membahas ulang, lebih tepatnya itu modul 4, pengenalan sinyal-sinyal dasar pada sistem diskrit, di mana terdapat 3 soal pada modul ini. Ini kita langsung aja mulai. Nomor 1, pembangkit sinyal dari beramplitude, jalankan program oktav kala file kosong program ini. Ketik ulang aja, clear all, n-nya min 10, 20, kemudian itu zeros, kurung 1,10, 1, zeros lagi 1,20, koma, kemudian stem-nya n, u. Oke, X labelnya itu 1n, Y label itu amplitudo, kemudian titel judul itu sederetan sinyal sampel beramplitudo 1, Y aksis, puluh 0, 1,2, kemudian itu 1,2 ya? Iya, 1,2, 2, 3. Sorry, kaget. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian jelaskan program di atas fungsi clear all. Oke. Ya, jawaban saya clear ini untuk menghapus seluruh variabel yang ada pada program sebelumnya. Kemudian n ini sebagai titik awal dan titik sampai titik akhir. Kemudian kan kita nulis ini min 10 sampai 20 untuk titik awal dan titik akhir si grafiknya. Kemudian stem ini untuk menampilkan gambar gambar grafik, yaitu berupa sinyal batang. Kalau sinus itu menggunakan plot. Kemudian X label ini untuk memberikan nama atau label pada sumbu X yaitu waktu N, dan Y label itu pada sumbu Y, label pada sumbu Y. Title itu memberikan judul, dan aksis ini untuk mengatur namanya grafik, kalau nggak salah sejenisnya itu ya, pengaturan kurva dari si sumbu X dan sumbu Y yang diinginkan tampil pada figur. Kita ngaturkan 10, 20, 0, kemudian 1,2 itu kalau nggak salah itu sebagai jarak dari titik ke setiap titiknya. Ini dari min 10 ke 9 ini sejarak 1,2. Ya, untuk U itu merupakan nilai dari fungsi zeros, yang dimana fungsi zeros ini mengenolkan grafik yang diinginkan di dalam kurung nilainya. Jadi nilai yang kita inginkan tuh kita masukkan aja dalam fungsi zeros, nah nantinya pada grafik nilainya juga akan 0. Nah, 1 ini sebagai amplitudonya, dan ya 0 1 sampai 20 lagi, jadi dari titik 0 ini dari 1, dan dari titik 1 ke 20 nya itu balik ke 0 ke zeros. Oke,
Oke, lanjut ke nomor 2, yang baru terus aja. Masih tetap ini sekarang 0 sampai 35. 35 A nya ada A itu 1,2, kemudian K besar itu 0,2, kemudian X ini belum jadi zerosnya, X nya itu K besar dikali A titik pangkat N stem N X label waktu amplitudo masih sama tapi nggak pakai aksis sama. Kita menjalankan F5 cuma oke. Muncul seperti ini. Parameter mana yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan sinyalnya? Pertumbuhan sinyal ini sinyalnya gantikan. Coba F5 berapa ya? Lumayan. Itu perubahan coba di A kalau ke 9 5. Oh, berubah. Ya berarti parameter yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan itu ada di titik si A. Kita coba 0,5 ya 0,2 ya benar di titik A untuk C. Terus parameter mana yang menentukan amplitudo sinyalnya? Amplitudo sinyal H tadi saya nggak perhatiin amplitudonya 9 F5. Oh ya benar di K itu sebagai penentu amplitudonya. Kita pasang ini di 0,9 amplitudonya. Ini amplitudo maksimalnya atau apa ya tinggi maksimal itu di 600 pada grafiknya. Kita coba di 0,5 itu turun ke 300 ya, berarti untuk menentukan parameter amplitudo itu di variabel K, kemudian apa perbedaan operator pangkat biasa dan titik pangkat biasa. Pangkat biasa kemudian titik pangkat mana ini enggak apa nih? Mungkin kalau ini titik pangkat terlihat dari nilai kali ya. Jadi kalau kita pangkat biasa aja itu pastinya yang dipangkatkan itu hasil dari K dikali A nya baru dipangkatkan dengan nilai N. Namun kalau pakai titik pangkat itu ada variabel baru di mana 0,5. Ya kalau saya baca-baca sih waktu itu ya perbedaan pangkat biasa dan pangkat titik itu jadi kalau titik pangkat itu mengalikan semua nilai yang ada dengan satu-satu gitu. Jadi K dipangkatin N, baru A dipangkatin N, baru dikaliin. Kalau misalnya pangkat biasa itu K dikali N dulu, baru dipangkatkan dengan K dikali A, baru dipangkatkan dengan N. Kalau pangkat biasa. Stem masih sama, itu ini ya. Untuk yang batang, kemudian parameter A nya dibagi 0,9 nya jadi 20. Apa yang terjadi?
Oke, yang terjadi terlihat jelas kalau amplitudenya jadi 20, A-nya itu tadi tuh parameter kecepatannya, namun yang terlihat jelas itu kurvanya menjadi terbalik, yang tadinya naiknya ke kanan, sekarang naiknya jadi ke kiri. Ya, amplitude memang berbalik arah dan amplitude maksimal jadi 20. Ya, 20. Salah ini. Bukan 2, kurang. Berapa panjang deretan sinyal dan bagaimana cara mengubahnya? Deret sinyal itu kita dapat ubah di n-nya. Jadi yang itu sebagai penentu titik awal dan titik akhir pada grafik. Kalau kita ubah jadi 40, otomatis ini 40 juga si panjang deret sinyalnya. Oke, udah nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Program baru NG40, tapi sekarang ada frekuensi. Kalau dari kemarin itu bisa periode, sekarang frekuensi diketahui. Pasanya 0, kemudian A besarnya 1,5, ARG nya 2 dikali P dikali F dikali N min pasa, terus X dan X nya itu A besar kali cos arg stemnya N kali X, aksisnya ada, aksisnya itu di 0, 40, berarti panjangnya 2, grid, kemudian titel atau judul deretan sini tidak ada ya label aksis ya, ada kita tangani aja. Oke, seperti ini. Terus jangan lupa pemerintah ya sama berapa frekuensi dari deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya. Frekuensi jelas ya, di ini variabel f itu sebagai penentu dari nilai frekuensinya. Ubah 0,5, ubah juga ya grafiknya. Variabel f parameter mana membedakan fasa, amplitudo, dan periode deretan ini. Untuk fasa, phase, jelas, terus amplitudo itu A. Gimana yang terlihat ya, amplitudo maksimalnya di 1,5, tengah-tengah. Kemudian periode ini dapat kita cari dari rumus periode itu 1 per frekuensi. 1 dibagi 0,1. Nah, pasanya itu sebesar periodenya itu sebesar 10 detik. Rumusnya 1 per F, 1 per frekuensi. Berapa panjang deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya? Panjang deret itu ya di N dan berapa panjangnya? Kita hitung aja bisa di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Sama ya. Jadi deret itu di variabel N. 0 sampai 40 itu sebanyak 41 deret. Dan kita dapat mengubahnya di variabel N. Uraikan perintah fungsi grid.
Grid ini jadi untuk memunculkan di garis-garis ini nih, kotak-kotak pada grafik yang menampilkan garis horizontal, dan vertikal agar pada figur agar pembacaan grafik ini lebih mudah dalam membaca titik pada grafik. Kemudian ubah program di atas sehingga menghasilkan sinusoidal dengan frekuensinya 0,5 dan tampilkan. Kemudian lagi program menghasilkan sinyal frekuensi 0,01 bandingkan kedua sinyal. Ini kalau kita coba dulu 0,5 itu lurus. Nah mungkin kalau untuk jadi sinusoida itu kita ubah stemnya jadi plot. Coba ini bukan deh, stemnya masih ya salah stem masih stem itu ubah deh apa ya. Oh iya, kalau mau menambahkan itu menjadi sinusoida itu, jadi pada deretnya itu kita menambahkan satu angka lagi yang dimana berfungsi sebagai jarak atau banyaknya titik yang akan digambar, bukan banyak titik ya, jarak dari titik satu ke titik lainnya itu mau sebesar apa gitu. Jadi bisa contoh 0,1, maka nah ini udah mulai terlihat seperti ini. Kalau kita sama aja kayak ini 1,01, kalau terlalu kita 0,5 dulu. 0,5 itu seperti ini, hampir belum jadi sinusoidal sih, maksudnya masih jadi stem, namun terlihat udah mulai membentuk hampir seperti sinus, namun belum mulus. Kita coba aja yang 0,01 frekuensinya tuh jadi seperti ini. Nah ini tuh karena saking rapatnya mungkin ya, makanya jadi lebih terlihat jelas sinusoidalnya, rapat banget frekuensinya seperti itu. Nah ini yang 0,5, ini 0,01. Gelombang terlihat lebih lambat dibandingkan frekuensi 0,5. Dapatnya juga nilai frekuensi 0,1 itu periodenya itu sebesar 100. Jadi lebih dekat jarak dari titik satu ke titik yang selanjutnya. Sedangkan untuk yang frekuensi 0,5 periodenya itu sebesar 2 detik baru menggambar titik baru. Ubahlah program di atas menghasilkan sinusoidal dengan panjang deretan 50, frekuensi 0,8, amplitude 2,5, penggeseran derajat fasa 90. Panjang deretnya ya udah, berarti kita ubah ke 49. Kan 0 sampai 49 itu ada 50 titik. Kemudian frekuensinya jadi 0,08, jadi 2,5. Fasanya di 90. Seperti ini gambarnya. Kita tampilkan program hasilnya. Berapakah periode? Udah periode kita aja dari si frekuensinya. Periode itu kan T, jadi 1 bagi 0,08 untuk nilai periode nomor 3G. Itu dibagi 0,08, yaitu sebesar 12,5 detik untuk periodenya. Oke, gambar gantilah perintah stem dengan perintah load plot. Uraikan perbedaan. Plot. Ya, kita langsung plot. Nah, yang lebih jelasnya gelombangnya berubah ya, jadi sinusnya lebih jelas karena menggunakan
plot, sedangkan yang stem itu kan apa ya, gelombang sinyal batang yang lurus ke arah vertikal. Jelas-jelas bedanya di situ. Stem dan plot kan terlihat pada yang menggunakan stem itu gelombang berbentuk batang yang menghadap arah vertikal, sedangkan menggunakan plot itu gelombangnya jadi sinusoidal. Stem dan stairs. Kalau stem tadi sama aja, ganti stairs. Kemudian F5. Nggak kelihatan ya. Kita bikin dulu aja. 2,1 coba. 2,1 deh. Wow. 2,1 coba. Satu, metodenya balik lagi aja. 0,5, 1,5. Stairs, aksis. 1,5. Ini lipat balik aja cepet dulu. Terus ini kelihatan banget. Nah, mungkin yang terlihat jelas ini ya, ini pakai gini aja stemnya. Perbandingan jelasnya itu dari grafiknya udah beda. Kalau ini benar-benar apa sesuai dengan fungsinya, itu stair, jadi gelombangnya kayak bentuk tangga gini, terus hampir seperti sinus. Jadi bukan pergantian ya, perubahan nilainya itu jadi lebih terlihat dibandingkan dengan stem. Mungkin untuk perbedaannya itu sih yang jelas terlihat. Jadi bentuknya juga beda pasti, dan perubahan nilainya itu lebih terlihat jelas pada stair. Oke, mungkin cukup sekian untuk modul 4 ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang dan penjelasan yang kurang, dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.